وليأخذك النوم وأنت على ذكر الله تعالى وعلى الطهارة. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita pada malam ini untuk melanjutkan majelis yang biasa kita laksanakan 2 minggu sekali. Setelah kita tidak dapat melaksanakannya karena kita memasuki bulan suci Ramadan bulan lalu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita yang kita laksanakan di sepanjang bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lainnya, baik itu ibadah fardu ataupun yang sunnah, baik itu salat, puasa, sedekah atau amal-amal kebajikan lainnya. Mudah-mudahan Allah terima itu semua dari kita dan Allah penuhi lembaran-lembaran amal kita dengan catatan-catatan kebaikan dan pahala tersebut. Amin Allahumma amin. Melanjutkan kajian yang telah lalu, masih membahas tentang adabun naum, yaitu adab-adab tidur. Setelah kemarin kita sudah membahas apa saja yang dianjurkan menjelang tidur untuk dibaca. Di antaranya sudah dibahas, yaitu membaca ayat kursi, juga membaca amanar rasul, juga membaca suratul ikhlas, membaca al-mu'awwidhatain, al-falaq dan an-nas, juga membaca surah tabarakal mulk. Sudah kita jelaskan fadilat dan keutamaannya di pelajaran yang telah lewat. Maka al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala melanjutkan, kata beliau, wal ya'khudkan naumu wa anta ala dzikrillahi ta'ala, dan hendaknya engkau tertidur, yakni ya'khudkan naum, mengambil akan kamu oleh tidur, maksudnya kamu tertidur, wa anta ala dzikrillah, sedangkan engkau atas zikir kepada Allah, yakni sedang dalam keadaan berzikir kepada Allah Ta'ala. Usahakan dan biasakan seperti itu. Ketika kita ada di atas kasur, maka zikir itu terus dibaca. Misalnya kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau lebih singkat lagi Allah, 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 atau boleh juga lebih singkat lagi hu, hu, hu. Semuanya itu adalah zikrullah. Kamu amalkan di saat kamu sedang menjelang tidur sampai ketiduran. Kenapa? Karena jika kita mengamalkan itu, maka ketika nanti bangun tidur, yang pertama kita ingat juga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bukti kecintaan seorang hamba kepada Tuhannya. Karena dalam hukum tabiat, biasanya seseorang itu ketika bangun dari tidur, yang pertama kali diingat olehnya adalah sesuatu yang paling ia sukai. Ada orang baru beli sepeda motor, maka ketika menjelang tidur dia selalu terbayang dengan sepeda motornya. Wah, senang dia, ingat terus dengan sepeda motornya. Iya. Kadangkala sudah berbaring, ragu-ragu, sudah dikunci apa belum lehernya, bangun lagi, oh sudah, tidur lagi. Itu terus dibayangkan sama dia, sehingga ketika bangun dari tidur, dia langsung ingat dengan sepeda motor barunya itu. Bahkan pertama kali yang dia lakukan adalah melihat sepeda motor barunya itu, mengambil lap dan membersihkannya. Itulah tabiat manusia. Ketika menjelang tidur, dia akan mengingat sesuatu yang ia sukai. Dan ketika bangun dari tidur, yang pertama kali diingatnya adalah sesuatu tersebut. Begitu juga orang yang cinta kepada Allah, maka ketika menjelang tidur, yang selalu diingatnya adalah Allah, dan yang selalu disebut-sebut oleh lidahnya adalah Allah. Terus dia berzikir Allah, 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 Allah sampai tertidur. Nanti ketika bangun, pasti yang diingat olehnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda cintanya seorang hamba kepada Tuhannya.
Kalau tanda itu tidak ada pada diri kita, berarti kita masih belum betul-betul cinta kepada Allah. Pernah nggak kita ketika tidur terus berzikir sampai ketiduran? Pernah nggak ketika bangun tidur yang pertama kali diingat Allah? Kalau pernah, alhamdulillah. Berarti tanda-tanda cinta kepada Allah ada pada kita. Kalau belum pernah, maka berarti tanda-tanda cinta kepada Allah belum ada pada diri kita. Itu aja, selesai. Wa 'alat taharati, dan atas dalam keadaan suci. Usahakan ketika kamu tidur, kamu bersih dari hadas kecil dan daripada hadas besar. Kalaupun di malam itu engkau berhubungan badan dengan istrimu, maka usahakan sebelum melanjutkan tidur mandi terlebih dahulu agar tubuh kita bersih daripada hadas. Setelah itu wudu, lalu kemudian lanjutkan tidurmu. Begitu adabnya. Kalau kita tidur dalam keadaan junub, malaikat tidak mau mendekati kita. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi junubun wa kalbun wa suratun. Sesungguhnya malaikat-malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya itu ada orang junub atau ada anjing atau ada patung dan lukisan yang hidup. Apa lukisan yang apabila ditaruh nyawa dia akan hidup. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah dan tempat tinggal itu. Oleh karenanya dianjurkan ketika menjelang tidur alat tahara, dalam keadaan suci dari hadas besar dan dari hadas kecil. Faman fa'ala dzalik, maka barang siapa yang mengamalkan itu, melakukan itu, urija bi ruhihi ilal arsh, maka akan dimi'rajkan, akan ditembuskan ruhnya itu ke arash. Ruhnya akan menembus arash. Kenapa? Karena ketika tidur dia dalam keadaan suci dari hadas yang besar dan yang kecil, dan di dalam tidurnya itu sebelum dia terlelap, dia lidahnya, hatinya terus berzikir, menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian tertidur, maka ruhnya akan menembus arash. Wa kutiba musallian, dan ia akan dicatat sebagai orang yang salat ila an yastayqidh, sampai dia kembali bangun. Akhirnya tidurnya selama itu dinilai ibadah. Orangnya tidur tapi dapat pahala. Enak kan? Sudah nyaman tidurnya, lelap, mimpinya indah, dapat pahala lagi. Waktu berlalu dia dihitung seperti orang yang sholat. Waktu terus berjalan dia tidur tapi pahalanya dia sama seperti orang yang sholat. Seakan-akan dia sholat dalam tidurnya. Kenapa? Karena menjelang tidur dia mengamalkan adab-adab yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya dibaca, tidur dalam keadaan bersih dari hadas kecil dan hadas besar, berzikir terus kepada Allah sampai terlelap, ruhnya menembus arash, orangnya dicatat seakan-akan dia sholat padahal dia tidur, dapat pahala. Berapa lama? Katakan dari jam 10 sampai subuh, 6 jam, 7 jam, kamu dapat pahala. Pahala apa? Pahala sholat. Tapi kan saya tidur. Iya, tapi tidurnya kamu dengan mengamalkan akhlak-akhlak dan adab-adabnya tidur sesuai yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam syarahnya Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani mengatakan, wa kanat ru'yahu shadiqatan, dan adalah mimpinya orang ini akan
benar. Kalau orang tidurnya penuh dengan adab seperti yang disebutkan tadi, maka mimpinya itu benar. Mimpinya itu jadi kenyataan. Wa in lam yanam ala taharatin, dan jika ia tidur tidak dalam keadaan suci, fatilkal manamatu, maka mimpi-mimpi yang ada dalam tidurnya itu adghathu ahlamin, adalah kembang-kembang tidur, tidak benar. La tasduq, tidak benar. Jadi kalau kita tidur lalu mengamalkan adab-adabnya, ruh kita akan mi'raj, menembus arasy. Kemudian kita dicatat sebagai orang yang salat, dan apabila bermimpi, mimpi kita itu benar. Wa hadza urida bihi taharatul batini wadh-dhahiri jami'an. Dan inilah ia yang dikehendaki dengannya adalah bersihnya batin dan zahir jami'an, secara keseluruhan. Artinya zahirnya kita bersih karena suci dari hadas besar dan kecil. Batinnya kita bersih karena diisi dengan zikrullah. Ini yang dimaksud dengan sucinya zahir dan batin jami'an, secara keseluruhan. Sehingga mimpinya benar, ruhnya menembus arsy. Wa taharatul batini hiyal mu'thiratu fi inkishabi hujubil ghaib. Dan kebersihan batin ialah yang akan membuat tersingkapnya segala hijab-hijab yang gaib, segala tirai-tirai dan tabir yang menutup kegaiban. Karena alam itu bukan hanya alam dunia saja, ada alam ulawi, ada alam sufli, ada alamul malakut. Semuanya itu tidak akan bisa ditembus apabila kita penuh dengan tirai, penuh dengan hijab penghalang. Nah, untuk menyingkap dan membuka hijab-hijab itu, kita harus bersih zahiran wa batinan. Membersihkan zahir dengan membersihkannya daripada hadas besar dan hadas kecil. Membersihkan batin dengan zikrullah, berzikir kepada Allah. Menjelang tidur terus lidah kita basah dengan zikrullah, hati kita terus ingat dengan Allah. Maka hijab-hijab itu akan terkoyak sehingga ruh kita menembus arasy dan akan menyaksikan hal-hal yang gaib. Itulah kenapa tidurnya para nabi dianggap wahyu. Tanamu ainaya wala yanamu qalbi, kata Nabi. Kedua mataku terpejam tidur, tapi hatiku tidak tidur. Hatiku tetap terjaga. Sehingga mimpi para anbiya itu dianggap wahyu. Nabi Allah Ibrahim bermimpi menyembelih putranya Ismail. Inni ara anni azbahuk fandur madza tara. Saya bermimpi, wahai putraku Ismail, bahwa saya menyembelih kamu. Bagaimana menurut pendapatmu? Ya abatah, wahai ayah, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Karena mimpi seorang nabi adalah wahyu. Di dalam mimpi Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih putranya Ibrahim, putranya Ismail. Akhirnya Nabi Ibrahim pun melaksanakan mimpi itu. Kenapa mimpi Nabi Ibrahim itu dianggap nyata? Karena jasad beliau suci dan bersih zahirnya. Batin beliau, hatinya juga suci dan bersih, sehingga mimpinya kenyataan. Dan beliau adalah seorang nabi, seorang rasul. Akhirnya si anak rela dan ikhlas untuk menjalani mimpi yang dilihat oleh ayahnya Ibrahim. Tetapi ketika Nabi Ibrahim sudah hampir menyembelih putranya Ismail, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk membawa seekor domba besar menggantikan Nabi Allah Ismail. Akhirnya domba itu yang kemudian disembelih. Fafadainahu bidzabhin azim, maka kami pun menebusnya dengan sembelihan, yaitu seekor domba besar. Akhirnya Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, qad saddaqar ru'yah, Ibrahim telah membenarkan mimpi itu. Kenapa mimpi Nabi Ibrahim benar? Karena beliau nabi, beliau rasul.
Seorang nabi dan rasul zahirnya pasti suci, batinnya pun suci. Kita memang bukan nabi, kita memang bukan rasul, tetapi kalau kita mencontoh dan meneladani mereka, tidak menutup kemungkinan Allah juga akan memberikan sedikit daripada apa yang Allah berikan kepada para nabi dan rasulnya. Minimal ruh kita akan dibawa ke arasy dan zahir kita, batin kita bersih, sehingga segala hijab-hijab terkoyak dan kita dapat menyaksikannya melalui mimpi. Hal-hal yang gaib bisa dilihat. Itu amalannya. Ini Imam Ghazali orang yang berpengalaman. Beliau mengatakan hal yang semacam ini bukan hanya sekedar basa-basi, bukan hanya sekedar omong kosong. Beliau sendiri yang mengalami itu dan beliau ingin berbagi pengalaman. Ditulislah kitab Bidayatul Hidayah. Kalau kamu ingin merasakannya, amalkan. Kalau kamu ingin tahu seperti yang aku rasakan, amalkan, kata beliau. Para aulia begitu. Kadang-kala mereka ingin sekali membuat murid-muridnya merasakan seperti yang mereka rasa, sehingga murid-muridnya diajarkan suluk dari awal sampai menengah, sampai kemudian orang tersebut wasil seperti dia. Begitulah para wali, para solihin mendidik murid-muridnya. Imam Ghazali mendidik kita cara seperti itu. Amalkan. Kalau tidur, baca doanya, baca surah-surah yang kemarin itu dibahas, kemudian tidur dalam keadaan bersih dari hadas, dan terus ketika tidur kita memiringkan badan sebelah sisi tubuh yang kanan menghadap kiblat, berzikir sampai tertidur. Roh kita akan menembus arasy dan batin zahir kita suci, maka segala hijab akan terkoyak. Keyakinan pun akan semakin kuat. Fa idza staiqadta farji' ila ma 'arraftuka awalan. Maka apabila engkau sudah terbangun dari tidur, farji', maka kembalilah ila ma 'arraftuka awalan, kepada apa yang sudah aku beritahukan kepadamu awalan, pertama-tama di pelajaran yang lewat. Ada kan kemarin adab bangun tidur, di antaranya membaca doanya, alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur, atau alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu doa bangun tidur dibaca. Kemarin sudah dibahas adab-adabnya. Ketika bangun tidur baca doanya, alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali, ba'dama amatana, setelah ia mematikan kami. Karena tidur itu akhul maut, saudaranya mati. Kita tidur itu hampir mati, cuma bangun lagi. Andai kata tidak bangun lagi, mati berarti. Kenapa? Karena tidur itu akhul maut, saudaranya mati. Orang yang tidur itu hampir tidak merasakan apa-apa. Orang yang tidur itu hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan andai kata ada semut yang menggigitnya, dia tidak bisa menghindarinya. Ada ular yang mematuknya, dia tidak bisa menghindarinya, karena dia tidur. Oleh karenanya baca doanya. Karena kamu tidak bisa melakukan apa-apa, baca doanya, minta perlindungan dari Allah agar selama kamu tidur Allah menjagamu. Nah, ketika kamu diberikan oleh Allah kesempatan untuk hidup kembali, kamu akhirnya bisa bangun dari tidurmu. Ucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami kembali, ba'dama amatana, setelah ia mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kelak tempat kembali. Kemudian ambil air wudu, kemudian salat sunat 2 rakaat. Itu adalah adab yang sudah kita pelajari di pelajaran yang telah lewat. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, ketika seorang hamba itu tidur, syaitan mengikat kepalanya dengan 3 pengikat. Dan syaitan membisikkan ke dalam telinganya agar tidurlah engkau lelap sebagaimana tidurnya pengantin di malam pertama. Nam naumatal arus. Nam naumatal arus. Akhirnya apa? Kita untuk menghilangkan 3 pengikat itu dengan cara pertama,
baca doa bangun tidur. Kita baca doanya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jika doa itu dibaca, maka satu ikatan terlepas dari kepala kita. Masih ada dua ikatan lagi. Lepaskan ikatan yang kedua dengan berwudu. Bangun dari tidur langsung ambil wudu, maka ikatan yang kedua pun terlepas dari kepala kita. Tinggal satu ikatan lagi yang harus kita lepaskan dari kepala kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melaksanakan salat sunat minimal 2 rakaat. Salat sunat wudu kah? Salat sunat tahajud kah? Setelah kita laksanakan salat itu, maka 3 ikatan yang diikat oleh syaitan di kepala kita itu akan terlepas, hingga kita pada hari itu akan semangat dan akan terasa nyaman, tidak ngantuk. Kenapa? Karena tidak ada beban. Ikatan yang diikat oleh syaitan semuanya terlepas. Tapi jika kita tidak baca doa, jika kita tidak ambil wudu, jika kita tidak sholat, ikatan itu akan terus ada. Sehingga kita selalu merasa lelah, selalu merasa tidak semangat, selalu merasa sakit dan sumpek. Karena tali itu masih ada di kepalamu. Kalau kita bangun tidur tidak pernah baca doa, tidak pernah berwudu, tidak pernah sholat, 1 hari 3 ikatan di kepala kita. Dan itu tidak akan terlepas sebelum kita melakukan hal tersebut. Wudu, sholat, baca doa, wudu dan sholat. Kalau besok kita begitu lagi, bertambah lagi jadi 6 ikatan. Lusa begitu lagi, bertambah lagi jadi berapa? 9 ikatan. Kalau kita tidak wudu, tidak sholat, tidak baca doa bangun tidur, itu ikatan terus ada. Andai kata dinampakkan ikatan yang diikat oleh syaitan di kepala kita itu, mungkin orang-orang mengira pian pakai sorban. Karena apa? Ikatannya sangat banyak sekali. Lantaran ketika bangun tidur gak pernah baca doa. Lantaran ketika bangun tidur setelah baca doa dia tidak sembahyang, tidak ngambil wudu dan tidak sembahyang. Lalu merasa tidak nyaman, merasa berat, merasa tidak semangat, dikit-dikit menguap, padahal tidurnya sudah puas. Alasan dan sebabnya adalah karena kamu ketika bangun tidur nggak baca doa dan tidak ngambil wudu, juga tidak sholat. Jadi amalkan kembali apa yang sudah aku beritahukan kepadamu awalan, terlebih dahulu, pertama-tama di pembahasan yang telah lewat. Wadawim ala hadza tertibi baqiyatu umrik, dan dawamkanlah, lazimilah, disiplin terus kamu lakukan ala hadza tertib, atas tertib seperti ini, baqiyatu umrika, di sisa-sisa umurmu itu. Umur kita ini sangat singkat. Imam Ghazali mengajari kita tata cara menjalani hidup yang singkat ini agar waktu dan umur tidak terbuang sia-sia. Terus kamu amalkan, kata beliau, adab-adab setelah bangun tidur seperti yang sudah aku jelaskan. Sampai kapan? Baqiyata umrik, di sisa umurmu yang singkat ini sampai meninggal. Amalkan terus. Fa in syaqqat 'alaikal mudawamatu, maka jika terasa sulit, terasa berat atasmu al-mudawamah, mendawamkannya terus-menerus, fasbir sabral maridhi ala mararatid dawai, maka bersabarlah engkau, tetap terus amalkan dengan sabar sebagaimana sabarnya orang yang sakit, ala mararatid dawa, atas pahitnya obat, intidharan lisyifa, karena menunggu bagi kesembuhan. Orang yang sakit supaya sembuh harus makan obat. Gak apa-apa walaupun obatnya pahit, tetapi ujung-ujungnya dia akan sembuh. Begitu juga berat memang awal mula kita ingin mengamalkan itu. Harus bangun malam, tahajud sebelum subuh, itu amalannya kemarin sudah dibahas panjang lebar, ya nggak mungkin ulun bahas lagi. Kalau dibahas lagi diulang lagi nanti pembahasannya. Ya, insya Allah kalau pian sudah mengamalkan apa yang dibahas di pelajaran yang telah lewat sampai sekarang masih ingat insya Allah. Kecuali pian hanya sekedar mendengar, telinga kanan
keluar telinga kiri misalnya. Ya, nggak ada efeknya kalau kayak gitu. Makanya apa yang sudah disampaikan di pelajaran yang telah lalu itu diamalkan. Ya. Adab bangun tidur, baca doanya, ambil wudhu, sholat sunat 2 rakaat yang ringkas dulu, baru dilanjutkan dengan tahajudnya, ditutup dengan witir, baca doanya, baca zikir, baca Quran hingga adzan subuh. Ketika adzan subuh dikumandangkan, sholat sunat 2 rakaat, fajar, sunat fajar, kemudian baca doanya. Kemarin sudah disebutkan oleh Imam Ghazali, doa yang lumayan panjang, doaul fajar, doa yang dibaca sebelum salat subuh, dan seterusnya. Itu kamu amalkan. Memang awal mula kamu terasa berat mengamalkan itu, terasa sulit, tetapi lama kelamaan kamu akan terbiasa. Gambarannya itu sama seperti orang yang sakit. Ketika dia ingin sembuh, selama proses penyembuhan dia harus merasakan pahitnya obat, sakitnya suntikan, ntar lagi disuntik, dikit-dikit disuntik, nanti diminumi obat, obatnya pahit lagi. Gak apa-apa, tapi nanti akhirnya kamu sembuh. Biasakan, amalkan dengan penuh kesabaran. Watafakkar, dan kamu berpikir, bantu dalam beramal, dalam mengamalkan itu, supaya kamu bisa bersabar. Bantu dengan apa? Watafakkar, dan kamu berpikir fi qisari umrik, pada singkatnya, pendeknya umurmu. Wa in ishta matalan mi'ata sanatin, dan jika engkau hidup misalnya mi'ata sanatin, selama 100 tahun, fahiya qalilatun, maka 100 tahun itu sedikit. Jangan kira panjang umur, sedikit. Bil idhafati ila maqamika fid daril akhirah, bila disandarkan kepada tempat tinggalmu nanti fid daril akhirah, di negeri akhirat. Wahia, dan ia negeri akhirat itu abadul abad, yaitu abadal abad, selama-lamanya, abadi, kekal. Wahia abadal abad, itu kehidupan akhirat. Jadi 100 tahun dibandingkan dengan kehidupan yang kekal sedikit. Jangankan 100 tahun, hatta 1000 tahun sedikit. Karena ada batasnya. Setiap yang ada batasannya itu sedikit bila dibandingkan dengan yang kekal abadi. Gak ada apa-apanya. Hatta 1000 tahun, hatta 1.000.000 tahun sedikit. 1.000.000 tahun di dunia sedikit bila dibandingkan dengan akhirat yang kekal abadi. Abadal abad, sedikit. Kamu pikirkan itu. Wa ta'ammal, dan kamu renungkan, annaka, bahwasanya engkau, kaifa tatahammalul masyaqqata wadh-dhulla, bagaimana caranya menanggung beban kesulitan dan rasa hina itu, fi talabid dunya, di dalam mencari dunia, syahran, sebulan, au sanatan, atau setahun. Kan begitu. Kamu renungkan, mencari dunia saja kamu harus merasakan sulitnya, merasakan hina. Itu mencari dunia. Iya kan? Kadang 1 bulan, kadang sampai setahun. Ada yang bekerja ke Kaltim sana, ada yang pergi ke Kalteng sana, anak istrinya ditinggal sampai 2-3 bulan hanya bulik. Subhanallah. Anak bayinya dari mulai kada bisa apa-apa, pasnya bulik sudah bisa bertingkau. Subhanallah. Lama sekali di kampung orang Madang. Kamu mau untuk meninggalkan kampung halaman, anak istri dan keluarga demi mencari dunia sebulan atau bertahun-tahun, roja'a antastariha biha 20 sanatan matalan, agar engkau berharap untuk bisa istirahat selama 20 tahun umpamanya. Artinya saya nggak apa-apa bekerja sekian bulan dan sampai sekian tahun supaya saya dapat penghasilan banyak, lalu saya bermodal untuk usaha di rumah saja. Nggak apa-apa, pertama-tama saya harus begitu dulu. Nanti kalau saya sudah punya modal, saya akan kerja di rumah saja, dan itu cukup untuk saya dan keluarga selama 20 tahun misalnya. Tapi sebelumnya kamu berjuang dulu kan, penuh pengorbanan, meninggalkan kampung halaman, anak istri dan keluarga, demi hanya untuk mencari dunia, demi hanya untuk beristirahat dengan nyaman selama 20 tahun. Kamu rela mengorbankan waktumu,
Fa kaifa la tatahammalu dzalika ayyaman qalaila? Bagaimana kamu tidak mau menanggung beban yang demikian itu, ayyaman qalaila, hanya beberapa hari yang sedikit, roja al istirahata abadal abad, karena mengharapkan untuk istirahat selama-lamanya, kekal abadi di akhirat. Iya, kalau kita mau mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran berbulan-bulan, bertahun-tahun demi hanya untuk beristirahat 20 tahun. Kenapa tidak mau untuk berjuang dan mengorbankan waktu, tenaga selama hidup kita demi untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat? Begitu. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir dulu ketika beliau bangun, suatu saat bangun di tengah malam, lalu kemudian beliau keluar rumah dan melihat ada beberapa orang petani bawa cangkul, bawa peralatan untuk di kebunnya. Beliau bertanya, kemana kalian pergi? Mereka menjawab, kami mau pergi ke kebun kurma, karena kami akan menanam, membersihkan dan memanen kurma-kurma kami. Mereka, para petani itu bangun sebelum subuh, sebelum adzan subuh, tengah malam, hanya untuk memanen kurmanya, membersihkan kebunnya. Untuk dunia mereka rela untuk bangun malam. Masa untuk akhirat saya tidak rela bangun malam? Akhirnya dari sejak itu beliau tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, bangun malam. Mereka aja para pencari dunia rela bangun malam. Masa kita para pencari akhirat nggak mau bangun malam? Begitu. Bangun malam mereka. Dan tidak lagi meninggalkan qiyamul lail. Harusnya kita begitu. Cara berpikir orang mukmin itu begitu. Ini adalah pikiran yang maju. Seperti itu pikiran yang maju. Karena dia bukan hanya memikirkan masa depan dunia, tapi dia juga memikirkan masa depannya di akhirat. Itulah al-qayyis, orang yang cerdas. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, orang yang menundukkan nafsunya dan dia beramal untuk kehidupan setelah mati, yaitu akhirat. Ini orang yang cerdas. Ini orang yang betul-betul memikirkan masa depan. Kalian biasanya mengatakan, saya akan memikirkan masa depan. Masa depan apa? Masa tua. Masa tua. Tapi kamu tidak memikirkan masa depan akhirat, berarti kamu masih belum betul-betul pandai, masih belum betul-betul cerdas. Kenapa? Karena kamu hanya memikirkan masa tua. Kamu tidak pernah memikirkan masa mati. Kamu tidak pernah memikirkan masa kelak dibangkitkan di akhirat. Berarti kamu masih belum betul-betul cerdas. Begitu, karena kehidupanmu bukan hanya di dunia. Sebentar lagi kamu akan masuk barzakh, dan setelah itu kamu akan dibangkitkan di akhirat. Kita semua begitu. Wala tutawwil amalaka fayathqula 'alaika 'amaluk wa qad qarubal maut wa qul fi nafsika inni atahammalul masyaqqatal yawma fala'alli amutul lailata wa asbirul lailata fala'alli amutu ghada wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pelajaran 2 minggu yang akan datang mengenai bahayanya panjang angan-angan dunia, panjang cita-cita tentang dunia. Insyaallah kita akan bahas di pelajaran 2 minggu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita senang untuk belajar, menuntut ilmu dan mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayahnya untuk kita bisa dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari, juga mengaruniakan keikhlasan di dalam hati kita untuk mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyatin salihatin jami'ah syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah.